Halo semuanya, selamat datang kembali di Catatan Anomali. 31 Agustus 1999, Diana Putri Wallace di Inggris yang baru berusia 36 tahun meninggal dalam kecelakaan mobil di Paris tahun 2017. Film dokumenter yang telah dilarang tayang selama 20 tahun, autobiografi Diana, diterbitkan dalam film dokumenter di Channel 4 di Inggris. Wajah asli Diana di hadapan kamera menceritakan tentang setengah kehidupannya dulu. 27 Juli 1981, HRH Pangeran Charles dan Diana mengadakan pernikahan di gereja St. Paul. Putri Diana mengenakan gaun pengantin putih yang memukau dengan tudung putih panjang. Dihiasi dengan lebih dari 10.000 mutiara, dia memakai sepatu pernikahan sutra yang terbuat dari 542 keping kristal. Perlahan muncul di kereta kaca, di ujung karpet merah. Itu adalah HRH Pangeran Charles yang berdiri dan menunggunya sambil tersenyum. BBC menyiarkan dalam 33 bahasa pernikahan ini yang telah membuat seluruh dunia bersorak gembira. Tapi bertahun-tahun kemudian Diana teringat dan berkata, "Hari itu adalah hari terburuk dalam hidupku." Pada 1 Juli 1961, Viscount Althorp dan istrinya dari Parker Estate di timur Inggris menyambut putri ketiga mereka, yaitu Diana Spencer. Ayah yang seorang Viscount merasa kecewa atas kelahiran Diana karena sudah ada 2 anak perempuan sebelum Diana lahir dalam keluarganya. Yang dibutuhkan pasangan Viscount adalah seorang putra yang dapat mewarisi gelar. Akhirnya, saat Diana berusia 3 tahun, lahirlah ahli waris Viscount, adik laki-laki Diana. Dan pernikahan Viscount Althorp secara bertahap berakhir. April 1969 ketika Diana berusia 8 tahun, orang tuanya resmi bercerai. Bagi Diana, perceraian orang tua di usia muda membawa pukulan yang berat. Bertahun-tahun kemudian, dia pernah teringat dan berkata, ketika dia masih sangat muda pernah melihat ayahnya menampar ibunya. Saat bersembunyi di balik pintu, dia sangat takut sehingga dia menangis diam-diam. Tidak berani membuat suara. Meski sudah kehilangan kasih sayang orang tuanya sejak kecil, Diana tetap menyimpan semua kesedihannya di dalam hatinya. Dia bersikap sangat biasa saja di hadapan orang-orang yang dia kenal, ceria dan murah hati, sangat pandai menjaga orang lain. Dia sangat pemalu di hadapan orang yang tidak dikenal. Selama bersekolah, prestasi akademik Diana tidak terlalu bagus, tapi dia sangat berbakat dalam menari, musik, dan olahraga, terutama balet. Saat berusia 17, Diana meninggalkan sekolah datang ke London, mencari sebuah pekerjaan paruh waktu, berkumpul dengan 3 gadis lain di sebuah apartemen di London. Tapi Diana berkata, bagian dari kehidupan di apartemen London adalah saat paling bahagia dalam hidupnya. Para sahabatnya mulai mempunyai pacar, tapi Diana tidak pernah berpacaran. Dia bertemu HRH Pangeran Charles untuk pertama kalinya dalam pesta kerajaan pada tahun 1977. HRH Pangeran Charles berusia 30 tahun saat itu. Dia adalah pacar kakaknya Sarah. Sarah telah berpacaran dengan HRH Pangeran Charles selama 9 bulan. Pernah menjadi kandidat teratas untuk menjadi putri. Tapi juga mungkin karena kepribadian Sarah yang terlalu keras, dia sangat aktif dalam kegiatan sosial dan caranya melakukan sesuatu tidak sesuai dengan citra wanita bangsawan. Hubungannya dengan HRH Pangeran Charles kandas dengan cepat. Saat Diana bertemu HRH Pangeran Charles lagi, yaitu 3 tahun kemudian pada tahun 1980, kali ini di pesta bangsawan, HRH Pangeran Charles yang bermain polo melihat Diana yang sudah dewasa, keduanya pun saling mengenal kembali. Sejak saat itu, HRH Pangeran Charles memulai pendekatan terhadap Diana. Diana berkata, dia menyukaiku, ingin aku di sisinya. Dia selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. HRH Pangeran Charles terus mengobrol dengan Diana, bahkan menciumnya, mengundangnya ke istana Buckingham untuk mencarinya. Diana pada saat itu adalah gadis berusia 19 tahun tanpa pengalaman berpacaran. Ditambah dia telah kehilangan cinta ayahnya sejak dia masih kecil. Menghadapi pendekatan HRH Pangeran Charles membuat hatinya sedikit tergerak. Dia ingin berbagi segala sesuatu tentang dirinya dengan HRH Pangeran Charles. Diana jatuh cinta pada pria yang 13 tahun lebih tua darinya.
tapi dia tidak tahu ini adalah awal dari sebuah tragedi. Komitmen tulus Diana untuk mencintai, meski terkadang tindakan HRH Pangeran Charles membuatnya sangat bingung. Diana berkata HRH Pangeran Charles dalam seminggu pasti akan meleponnya setiap hari. Tapi dalam 3 minggu berikutnya, dia menghilang tanpa jejak. Tidak ada satu panggilan telepon pun. Aneh sekali, meskipun HRH Pangeran Charles sering berubah-ubah, membuat Diana kesal, tetapi pada saat itu, dia sama sekali tidak ada keraguan di dalam hati HRH Pangeran Charles. Sebenarnya masih ada orang lain, dan orang lain ini adalah Camilla. Tahun 1971, HRH Pangeran Charles jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Camilla yang 2 tahun lebih tua darinya. Pada saat itu Camilla adalah pacar teman HRH Pangeran Charles, Bowers. Tapi reputasi Camilla sebagai sosialita bangsawan membuatnya tidak bisa menjadi calon putri. Tahun 1973, Camilla menikahi pacarnya Bowers, dan HRH Pangeran Charles memilih Diana. Dibandingkan dengan cinta, HRH Pangeran Charles lebih menghargai identitas bangsawan Diana. Wajah yang lebih cantik, latar belakang keluarga yang baik, lemah lembut, polos dan baik, dan tanpa pengalaman berpacaran. Teroris tengah merajalela di Inggris pada tahun 1980-an. Hati semua orang yang dilanda kemurungan tengah membutuhkan kenyataan seperti dongeng untuk menyembuhkannya. Dan Diana adalah kandidat terbaik untuk menjadi putri. Setelah kembali dari liburan lagi, HRH Pangeran Charles melamar Diana, sampai kemudian Diana menjadi semakin sadar selalu ada orang ketiga di dalam hubungannya dengan HRH Pangeran Charles. Dia bahkan mendengar HRH Pangeran Charles berkata pada Camilla melalui telepon, "Apapun yang terjadi, aku akan selalu mencintaimu." Diana benar-benar hancur. Pada hari pertunangan diumumkan, seorang wartawan pernah bertanya kepada mereka, "Apakah kalian saling mencintai?" Diana menjawab, "Tentu saja." Tapi jawaban HRH Pangeran Charles adalah tentu saja, tergantung bagaimana kamu mendefinisikan cinta. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Well, it Put your own means, interpretation. obviously means two very... Jawaban oleh HRH Pangeran Charles membuat hati Diana menjadi suram. Di minggu pertunangan, Diana mengalami bulimia. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak bisa menikahinya begitu saja. Ini terlalu konyol. Aku tidak bisa melakukannya." Tapi semua orang di sekitar, keluarga dan temannya berkata, semuanya sudah terlambat. 29 Juli 1981, pernikahan itu diadakan sesuai jadwal. Semua orang berkata, hari pernikahan adalah saat paling membahagiakan dalam hidup seorang wanita. Tapi Diana sama sekali tidak bisa merasakannya. Di pernikahan, dia melihat Camilla berdiri di keramaian tidak jauh dari mereka. Saat bulan madu, HRH Pangeran Charles membawa 8 buku. Dia hampir tidak berbicara dengan Diana. Kemudian Diana di salah satu buku ditemukan selembar foto Camilla. Dan di pergelangan tangan HRH Pangeran Charles terpakai manset yang diberikan oleh Camilla. Diana yang polos merasa dirinya pasti tidak cukup baik, membuat suaminya begitu dingin padanya. Dia mengurangi lingkar pinggangnya dari 2,2 inci menjadi 1,8 inci. Untuk mencegah HRH Pangeran Charles pergi berkencan, Diana yang sedang hamil 4 bulan bahkan dengan sengaja jatuh dari tangga. Tetapi dia malah menerima ucapan dari HRH Pangeran Charles. "Aku menolak untuk menjadi satu-satunya Pangeran Wallace tanpa seorang wanita simpanan." Diana beralih ke depresi dan bulimia. Dia mencoba pergi ke ibu mertua Ratu untuk meminta bantuan. Tapi Ratu berkata, "Aku juga tidak tahu apa yang harus kamu lakukan." HRH Pangeran Charles sudah tidak ada harapan. Tidak ada yang menghiburnya. Tidak ada yang menemaninya. Dia melampiaskan semua kemarahannya pada dirinya sendiri. Makan menjadi satu-satunya jalan keluarnya. Tapi terlepas dari ini, Diana tetap menjalankan tugasnya. Cobalah untuk mempertahankan citra yang sempurna di depan publik. Status Diana di hati semua orang semakin tinggi, bahkan melampaui HRH Pangeran Charles. Tahun 1982, kelahiran HRH Pangeran William
sampai batas tertentu menghangatkan hubungannya dengan HRH Prince Charles. Tapi itu tidak menghentikan pernikahan ini dari kesepian. Tahun 1984, Diana melahirkan HRH Pangeran Harry. Tapi HRH Pangeran Charles bahkan tidak melihatnya dan terus pergi bermain di luar. Dan juga berkata, sebenarnya aku lebih suka anak perempuan. Diana menderita depresi pasca persalinan. Bahkan 5 kali mencoba memotong pergelangan tangannya. Lalu suatu kali, Diana akhirnya memperoleh keberanian untuk mencari Camilla. Dia ingin Camilla meninggalkan suaminya. Tapi Camilla berkata, kamu mempunyai segalanya. Pria di seluruh dunia mencintaimu. Kamu mempunyai 2 anak yang tampan. Apalagi yang kamu mau? Diana menjawab, aku mau suamiku. Hubungan antara pangeran dan putri sudah mati dalam nama. Sampai tahun 1985, seseorang muncul dalam kehidupan Diana, yaitu pengawalnya Barry. Dalam autobiografinya, Diana berkata, kedua orang juga tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Itu adalah semacam keintiman persaudaraan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Barry selalu bersama Diana saat dia sangat membutuhkan perhatiannya. Diana pernah berkata, saat itu dia sangat berharap untuk pergi bersama Barry begitu saja. Dan Barry juga menjawab iya. Ini adalah ide yang bagus. Tetapi hubungan ini dengan cepat ditemukan oleh keluarga kerajaan. Barry dipindahkan dari jabatannya pada tahun 1986. Beberapa bulan kemudian meninggal karena kecelakaan. Hari Valentine pada tahun 1992, HRH Pangeran Charles mengunjungi India bersama Diana. Seperti biasanya, pada hari ini sang pangeran dan sang putri akan saling berciuman di hari Valentine, menunjukkan cinta. Tapi kali ini Diana bersikap keras kepala. Dia menolak ciuman dari HRH Pangeran Charles. Desember di tahun yang sama, Perdana Menteri Inggris Major atas nama keluarga kerajaan mengumumkan kepada semua orang HRH Pangeran Charles dan sang putri secara resmi berpisah. Setelah itu, keluarga kerajaan mulai melemahkan pengaruh Putri Diana. Semua perjalanan yang berhubungan dengan Diana telah dibatalkan. Tapi Diana pada saat ini, dia sudah bukan gadis lugu itu lagi. Dia sering mengunjungi berbagai tempat sosial, menggunakan kekuatan media agar dirinya mendapatkan lebih banyak dukungan publik. Dalam beberapa tahun perpisahan, Diana juga pernah berpacaran dengan beberapa pria. Pada tahun 1994, mantan pelatih berkuda Diana, James Hewitt, menjualkan cerita dirinya dan Diana ke media. Dan kegemparan ini sempat menyebabkan kecurigaan media terhadap silsilah HRH Pangeran Harry. Dalam sebuah wawancara, reporter itu bertanya kepada Diana, apakah kamu pikir kamu akan menjadi ratu? Diana berkata, tidak. Aku ingin menjadi ratu rakyat, tapi aku tidak berpikir diriku akan menjadi ratu negara ini. I'd like to be a queen of people's hearts in people's hearts, but I don't see myself being queen of this country. HRH Pangeran Charles dan Diana resmi bercerai pada tahun 1996. Meskipun sudah bukan anggota keluarga kerajaan, tapi Diana masih mempertahankan gelarnya sebagai putri. Setelah bercerai, Diana sangat suka beramal dan membantu orang yang sama seperti dia. Orang yang merasa kesepian dan tertekan, dalam proses membantu orang lain, Diana merasa dirinya dibutuhkan. Ini juga menjadi sumber motivasi untuk kehidupan barunya. Di abad terakhir, orang menganggap AIDS adalah penyakit mematikan. Saat Diana dan istri Presiden Amerika Barbara Bush menjenguk pasien AIDS bersama, bahkan akan menjabat tangan mereka tanpa mengenakan sarung tangan, masih bersedia memberikan pelukan pada pasien. Tindakannya bertentangan dengan gaya kerajaan, menyebabkan ketidakpuasan dari ratu. Tapi pada saat yang sama, sekaligus menghilangkan prasangka publik terhadap AIDS, Diana selalu dengan rendah hati peduli dengan kelompok orang yang kurang mampu, memberi mereka kekuatan. Dia pernah pergi dengan tentara ke ladang ranjau yang berbahaya, yang akan meledak kapan saja, untuk mengunjungi mereka yang cacat karena guntur. Diana yang telah mengenakan seragam palang merah
sama mulia dan menawannya seperti saat mengenakan mahkota. 31 Agustus 1997, Diana dan pacarnya Dodi, karena menghindari dilacak oleh paparazzi, meninggal dalam kecelakaan mobil di Paris. Sopir pada saat itu juga tewas seketika. 6 jam sebelum kematian, Diana masih menerima wawancara oleh media. Dalam wawancara dia berkata, "Akhirnya sekarang aku telah menemukan cinta sejati. Setelah menikah lagi, aku bisa seperti orang biasa menjalani kehidupan normal, tapi hidupnya berakhir pada saat ini." Kerumunan yang mengawal peti mati Diana di pemakaman ada lebih dari 6 juta orang. Banyak dari mereka, bahkan malam sebelum pemakaman, sudah membawa kantong tidur menunggu di jalan di mana mobil jenazah Diana lewat. Seluruh dunia sangat bersedih atas kepergian Diana. Tapi yang paling sedih pastilah kedua pangeran. Saat itu HRH Pangeran William berusia 15 tahun. HRH Pangeran Harry berusia 12 tahun. Dalam waktu yang lama setelah itu, tidak pernah terlihat senyuman di wajah kedua pangeran. Pada tahun 2017, stasiun televisi Inggris ETV merilis sebuah film dokumenter, Ibuku Diana, Hidup dan Warisannya. HRH Pangeran William dan HRH Pangeran Harry secara langsung terlibat dalam pembuatan film. Ini adalah pertama kalinya mereka mampu mengumpulkan keberanian berbicara tentang ibunya di depan kamera. Meskipun menderita dan depresi dalam pernikahan, tapi sebagai ibu dari 2 anak, Diana tetap melakukan yang terbaik untuk melindungi kedua putranya. Di mata HRH Pangeran Harry, ibu adalah orang yang sangat humoris dan iseng. Dia berkata, ibu akan sering datang untuk melihat kami bermain sepak bola dan menaruh permen di dalam kaos kaki kami. Dan HRH Pangeran William juga berkata, ibunya sangat suka bercanda, orang yang sangat menarik, karena saat kecil Diana tumbuh dalam broken home, jadi Diana semakin giat ingin membiarkan anaknya tumbuh di lingkungan yang sangat aman, bahkan saat tidur dia akan memeluk kedua pangeran sampai tidur. HRH Pangeran Harry berkata, dia adalah ibu terbaik di dunia. Dia memeluk kita dengan cinta. Tidak ada hari di mana William dan aku tidak ingin dia masih hidup. Beberapa jam sebelum kecelakaan Diana, dia pernah menelpon 2 anaknya dari Paris. Tapi saat itu HRH Pangeran William dan HRH Pangeran Harry tengah bermain dengan sepupu mereka dan menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat itu mereka tidak menyangka ini adalah kesempatan terakhir untuk berbicara dengan ibu. Kemudian HRH Pangeran William berkata, jika dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dia tidak akan pernah langsung menutup telepon. Sekarang kedua pangeran telah dewasa, mereka mewarisi sifat beramal dari ibu mereka, menggunakan perjuangan sendiri untuk membantu orang lain. Baiklah, video hari ini sampai di sini. Kalau kamu suka, jangan lupa bantu like, komen, dan share. Sampai jumpa episode selanjutnya. Dadah!